Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Kesuma dengan NPM C1C020175. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekuitas. Yang pertama itu ada bentuk kepemilikan bisnis. Yang pertama, proprietorship. Yang kedua, partnership. Yang ketiga, corporation. Selanjutnya ada ekuitas. Yang menjadi karakteristik utama dari perseroan adalah yang pertama, dipengaruhi oleh aturan hukum. Yang kedua, menggunakan sistem saham. Yang ketiga, pengembangan berbagai kepentingan kepemilikan. Selanjutnya ada corpora telau. Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah UU Nomor 40 Tahun 2007. Pada bagian kedua, Pasal 66 Ayat 6 menyatakan bahwa laporan tahunan harus memuat sekurang-kurangnya yang pertama, laporan keuangan, kedua, laporan mengenai kegiatan perseroan, yang ketiga, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang keempat, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan. Yang kelima, laporan tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau. Yang keenam, nama anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris. Yang ketujuh, gaji dan tunjangan anggota direksi dan gaji Dewan Komisaris. Itu pasal 66 ayat 2 menyebutkan bahwa laporan keuangan pada ayat 2 disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Selanjutnya ada SAR sistem. Yang pertama, sistem saham dimiliki para pemegang saham menjadi acuan untuk membagi secara profesional laba atau rugi. Yang kedua, sebagai dasar untuk membagi hak suara. Yang ketiga, saham juga sebagai dasar untuk membagi secara proporsional aset perusahaan ketika perusahaan likuidasi. Yang keempat, saham juga untuk membagi secara proporsional. Ada yang namanya preemptive right, yaitu hak untuk mendahulukan bagi pemegang saham lama untuk membeli terlebih dahulu jika seandainya perusahaan menerbitkan saham yang baru. Selanjutnya itu ada jenis saham. Jenis saham dibagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham istimewa. Kita bahas dulu yang saham biasa. Yang saham biasa itu yang pertama, saham biasa memiliki hak suara yang tidak dimiliki oleh saham istimewa. Yang kedua, namun risiko saham biasa lebih besar. Jika seandainya perusahaan bangkrut, aset dijual, maka saham biasa mendapatkan alokasi dari hasil penjualan. Aset diurutkan ketiga setelah kreditur dan saham istimewa. Kemudian, risiko saham biasa lebih besar terkait dividen. Ketika perusahaan membagikan dividen, maka perusahaan itu memegang prioritas pemegang saham istimewa, dahulu baru pemegang saham biasa. Yang ketiga, tidak ada garansi bahwa pemegang saham biasa akan mendapatkan dividen. Selanjutnya, saham istimewa. Keistimewaan saham istimewa ini, yang pertama, mendapatkan hak untuk mendapatkan dividen lebih dahulu. Kemudian, jika dividen bersifat kumulatif, maka ketika perusahaan tidak memberikan dividen tahun sebelumnya dan tahun sekarang, perusahaan akan memperoleh laba. Maka dividen yang diterima oleh perusahaan istimewa ada dua, yaitu dividen tertunggak tahun dan dividen untuk jatah tahun sekarang. Yang selanjutnya, mendapatkan urutan kedua dalam alokasi aset yang dijual ketika perusahaan dilikuidasi setelah kreditur. Selanjutnya ada ekuitas pada perseroan. Itu terdiri dari share capital, share premium, retained earnings, accumulation order comprehensive income, treasury share, dan non-controlling interest. Salah saham yang diketahui. Lanjutan dari yang shares issued with other securities yang tadi. Yang keempat itu
isu stok, biaya langsung yang dikeluarkan untuk penjual saham seperti underwriting cost atau biaya penjamin, accounting and legal fees, printing cost, dan taxes atau biaya pajak. Sekian penjelasan dari saya tentang ekuitas ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.